Hari ini kita akan mempelajari materi gerak lurus. Untuk kompetensi dasar atau KD, memahami gerak lurus dan pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, serta penerapannya pada gerak makhluk hidup. Tujuan pembelajaran: setelah melihat video, siswa mampu 1. Menjelaskan pengertian gerak, 2. Menjelaskan perbedaan jarak dan perpindahan, 3. Menjelaskan perbedaan kecepatan dan kelajuan, 4. Menjelaskan tentang percepatan. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering mengamati benda yang bergerak. Pernahkah kalian memperhatikan sebuah mobil yang sedang berjalan, kereta yang berjalan, dan orang yang bersepeda? Jika diperhatikan, semua benda yang kita amati membentuk lintasan lurus. Perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Seekor burung terbang dari pohon satu ke pohon lainnya. Apakah burung dikatakan bergerak? Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, harus tahu terlebih dahulu apa itu gerak. Gerak merupakan perubahan kedudukan suatu benda dari titik acuannya. Jadi, burung dikatakan bergerak terhadap pohon satu dan pohon 2. Selanjutnya, kita akan mempelajari jarak dan perpindahan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Dennis akan pergi ke rumah temannya. Dari rumahnya, ia berjalan ke arah barat. Sampai di belokan, Dennis berbelok ke arah selatan. Dari ilustrasi tersebut, berapa jarak ditempuh Dennis dari rumahnya ke rumah temannya? Berapa besar perpindahan Dennis dari rumahnya ke rumah temannya? Seberapa jauh Dennis berjalan kita sebut sebagai jarak. Jadi, jarak yang ditempuh Dennis dari rumahnya ke rumah temannya adalah panjang lintasan yang dilewati dari titik A ke B, lalu ke titik C. Dan perpindahan yang dilakukan Dennis dari rumahnya ke rumah temannya adalah titik A ke titik C. Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda pada saat bergerak. Sedangkan perpindahan adalah titik acuan terpendek antara kedudukan awal dan kedudukan akhir. Ulfa menaiki sepeda motor dari rumahnya ke kampus pukul 8.00 WIB dengan kecepatan 40 km per jam. Jarak dari rumah Ulfa ke kampus adalah 80 km. Pukul berapakah Ulfa sampai di kampus? Untuk mempermudah menjawab pertanyaan tersebut, lihat ilustrasi berikut ini ya. Setelah kita melihat ilustrasi tersebut, kita bisa mengetahui pukul berapakah Ulfa sampai di kampus. Diketahui V sama dengan 40 km per jam, S sama dengan 80 km. Yang ditanya T sama dengan, jadi T sama dengan S per V, yaitu 80 km dibagi 40 km per jam, sama dengan 2 jam. Jadi, Ulfa sampai di kampus pada pukul 8 ditambah 2 jam adalah pukul 10.00 WIB. Selanjutnya, kita akan mempelajari kecepatan dan kelajuan. Yang pertama, kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Untuk mencari besar kecepatan, yaitu V sama dengan delta S per T, di mana V sama dengan kecepatan satuannya meter per sekon, delta S sama dengan perpindahan satuannya meter, dan T adalah waktu satuannya sekon. Selanjutnya, kelajuan. Kelajuan adalah kemampuan suatu benda dalam menempuh jarak setiap satuan waktu. Untuk mencari besar kelajuan, yaitu V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan satuannya meter per sekon, S adalah jarak satuannya meter, dan T adalah waktu satuannya sekon. Mengetahui apakah kalian sudah memahami tentang kecepatan dan kelajuan, coba perhatikan gambar berikut. Pada sepeda motor, terdapat speedometer. Speedometer tersebut digunakan untuk mengukur kecepatan atau kelajuan.
Speedometer digunakan untuk mengukur kelajuan karena speedometer hanya bisa digunakan untuk mengetahui jarak yang ditempuh oleh sepeda motor tersebut. Ilma berangkat dari rumah menuju pasar menggunakan sepeda. Jarak rumah Ilma ke pasar 30 meter yang ditempuh selama 5 menit. Berapa kecepatan sepeda yang digunakan Ilma? Untuk mempermudah menjawab pertanyaan tersebut, lihat ilustrasi berikut ini ya. Setelah melihat ilustrasi tersebut, kita bisa mengetahui kecepatan sepeda yang digunakan Ilma. Di sini yang diketahui S sama dengan 30 meter. Untuk T sama dengan 5 menit. Kita ubah ke sekon menjadi 300 sekon. Yang ditanya kecepatannya atau V adalah, jadi V sama dengan S dibagi T sama dengan 30/300 sama dengan 0,1 meter per sekon. Jadi, kecepatan sepeda yang digunakan Ilma sebesar 0,1 meter per sekon. Selanjutnya adalah percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Untuk mencari besar kecepatan adalah A sama dengan V per T, di mana A adalah percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, V adalah kecepatan satuannya meter per sekon, T adalah waktu satuannya sekon. Sebuah mobil bergerak ke arah barat sepanjang jalan lurus dari keadaan diam sampai mencapai kelajuan 54 km per jam dalam waktu 5 sekon. Percepatan yang dialami mobil tersebut adalah, untuk mempermudah menjawab pertanyaan tersebut, lihat ilustrasi berikut ini ya. Setelah melihat ilustrasi tersebut, kita bisa menghitung percepatan yang dialami mobil tersebut. Di sini yang diketahui V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 54 km per jam. Diubah menjadi meter per sekon adalah 15 meter per sekon. Untuk T1 sama dengan 0, T2 sama dengan 5 sekon. Yang ditanya percepatan atau A adalah A sama dengan delta V per delta T, sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1, sama dengan 15 dikurangi 0 dibagi 5 dikurangi 0, sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan yang dialami mobil tersebut adalah 3 meter per sekon kuadrat. Demikian penjelasan dari saya. Lanjut video kedua ya.